Buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat sore dan shalom. Di mana sore hari ini kita kembali berjumpa di minggu kedua dari bulan September. Kita patut bersyukur kepada Tuhan masih diberi waktu di mana kita masih tetap beribadah dan tidak mengurangi arti daripada ibadah itu sendiri sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing. Dan kembali sore hari ini kita merenungkan firman Tuhan tetap pada tema yang sama seperti minggu lalu, yaitu tentang kebenaran, namun subtema kita hari ini tentang hidup di dalam kebenaran bahagian pertama. Karena tema ini atau subtema ini akan berkelanjutan di minggu yang akan datang. Mari sebelum kita akan lebih lanjut lagi untuk merenungkan firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama kembali berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada Engkau di sore hari ini Tuhan. Terima kasih kesempatan kembali Tuhan berikan kepada kami. Kami bisa beribadah, bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu saat ini. Rindu supaya saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami bisa mendapatkan pengertian dan kami juga bisa menjalankan dalam kehidupan kami. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Buka hati kami sehingga tidak ada satupun firman-Mu berlalu dengan sia-sia, tetapi mendapat tempat dan juga menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan sebagai dasar daripada tema kita itu hidup dalam kebenaran. Injil Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Di renungan ini Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus menyatakan perkataan ini dengan maksud supaya kita sebagai orang percaya yang sudah mengenal tentang kebenaran itu sendiri, di mana ketika atau saat kita mengucapkan kata ya, seharusnya yaitu ya yang benar atau yang sesungguhnya, tanpa harus menggunakan sumpah. Demikian juga dengan kata tidak. Perkataan Tuhan Yesus ini juga ditegaskan oleh Yakobus sendiri
di pasal yang kelima ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, yang berkata, tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Keberanian untuk mengatakan dengan sejujurnya atau dengan kebenaran, Bapak Ibu Saudara sekalian, di zaman sekarang itu merupakan satu tuntutan dan kewajiban bagi kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan mau supaya kita benar dalam segala hal. Tentunya bukan hanya terhadap orang lain, namun juga terhadap diri kita sendiri. Nah, kalau kita mau ingat tentang hidup kebenaran, di mana beberapa waktu yang lalu kita telah belajar kehidupan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, bagaimana mereka bisa bertahan hidup di dalam kebenaran sekalipun harus ada harga yang harus mereka bayar, di mana mereka harus menghadapi hukuman, dibakar hidup-hidup dengan nyala api yang telah dinyalakan 7 kali lipat panasnya. Karena memang mereka mempertahankan hidup dalam kebenaran. Nah, untuk selanjutnya cerita ini lebih jelas Bapak Ibu tolong dibaca ya. Daniel pasal 3 itu lebih lengkap dan kita bisa mendapatkan pengertian. Namun di akhir daripada cerita ini, di mana ketiga tokoh ini dikatakan tidak sampai terbakar atau sampai mati, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa? Karena Allah yang mereka percayai melindungi mereka, juga karena dengan ketaatan mereka untuk berjalan di dalam kebenaran itu membuat Tuhan begitu membela mereka, bahkan sampai menyelamatkan mereka. Dari contoh ketiga tokoh ini Bapak Ibu Saudara sekalian, penting bagi kita untuk memiliki komitmen untuk setia kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang kebenaran sejati. Serta memiliki sikap hidup seperti renungan kita di sore hari ini, di mana dikatakan jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Nah, selanjutnya bagaimana caranya agar kita bisa hidup di dalam kebenaran? Tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga harus hidup di dalam Yesus yang sumber kebenaran itu. Artinya hidup sesuai dengan apa yang Yesus lakukan atau jalani. Selain kita hidup di dalam Yesus sebagai sumber kebenaran itu, kita juga harus mempunyai prinsip hidup di dalam kita menjalani hidup kita. Prinsip hidup yang tegas tentunya ya Bapak Ibu, seperti renungan kita tadi di Matius 5 ayat 37. Ya jika ya, tidak jika tidak. Lalu selanjutnya kita wajib mempraktekkan hidup benar apapun resiko yang akan kita terima nantinya. Seperti contoh, kita berbicara dengan jujur, lalu punya ketulusan hati, serta sikap terus terang. Nah, dari cara hidup kehidupan kita orang benar, kita mempercayai bahwa
Sesungguhnya kalau kita melakukan dalam kehidupan kita, kita percaya Bapak Ibu, Tuhan tidak hanya memberikan perlindungan, pembelaan dan pemeliharaan. Tentunya apa yang terjadi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego, keselamatan terjadi bagi mereka sekali lagi karena mereka mempertahankan hidup di dalam kebenaran. Renungan singkat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tutup dengan satu ayat di kitab Mazmur 119 ayatnya yang ke-162. Aku bergembira atas janjimu, seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Artinya, hidup dalam kebenaran adalah sebuah jaminan untuk mengalami penggenapan janji Tuhan. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara sekalian, di kondisi seperti ini memang tidak mudah untuk mempertahankan hidup dalam kebenaran. Tapi sekali lagi saya bersyukur secara pribadi kita anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang ada saat ini masih ada dalam pemeliharaan pertolongan Tuhan. Karena itu jaga hati, jaga pikiran, jaga langkah, berjuangkan hidup dalam kebenaran. Pasti Tuhan tidak akan tinggalkan kita. Bahkan Tuhan mau supaya kita juga bisa menjadi teladan, panutan, menjadi berkat sebagai duta-duta kebenaran, bisa menjadikan orang-orang lain untuk hidup mereka dari yang tidak benar menjadi benar. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, demikian renungan kita yang singkat di sore hari ini, yaitu hiduplah di dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya ajak kita sekali lagi mau berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mengucap syukur kepada Tuhan. Mari saya ajak kita akan kembali berdoa bersama-sama. Segala puji syukur Bapa di surga kami persembahkan kepada Engkau kembali Tuhan sore hari ini. Terima kasih buat pengajaran firman-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami menyadari di kondisi yang saat ini kami hadapi akan mudah membuat kami Tuhan goyah dan akan menyimpang daripada kebenaran. Namun melalui firman-Mu sore hari ini mengingatkan kami Tuhan, apapun kondisinya, apapun keadaannya, untuk memaksa kami hidup di luar kebenaran, supaya kami bisa bertahan hidup dalam kebenaran. Dan kami percaya Tuhan juga bantu kami melalui pertolongan Roh Kudus, sehingga kami bisa terus menjalani hidup dalam kebenaran, dan pada akhirnya juga kami bisa mendapatkan upah daripada Engkau. Baik apa yang sudah Engkau lakukan kepada Sadrak, Mesak dan Abednego, itu pun Tuhan kami yakini Engkau lakukan atas hidup kami selama kami bisa mempertahankan hidup dalam kebenaran. Terima kasih banyak Bapa di surga. Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa mampu untuk bertahan hidup dalam kebenaran, dan terus kebenaran itu kami perjuangkan sampai kami memperkenalkan, bahkan kami bisa memenangkan orang-orang di sekitar kami yang saat ini hidup menyimpang daripada kebenaran. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Syukur kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sudah berakhir ibadah kita, bahkan firman Tuhan sudah kita dengar bersama. Karena itu mari kita berterima kasih kepada Tuhan, bahkan sekaligus dengan membuka hati kita untuk kita terima berkat daripada Tuhan. Mari saya ajak kembali Bapak Ibu untuk mengangkat kedua tangan. Kita mau terima berkat dari Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu. Bapa di surga, biarlah Tuhan curahkan berkat bagi umat-Mu saat ini, yaitu berkat anugerah daripada Allah Bapa, serta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus. Tetap menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita percaya atas janji dan berkat Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Aku ada untuk menjadi, aku ada untuk menjadi, aku ada untuk menjadi.